seorang anak sulung yang telah merantau ke luar negeri demi memperjuangkan hidupnya dan keluarganya. Ia bernama Renjana. Renjana merupakan anak pertama laki-laki yang merantau ke Amerika Serikat demi mewujudkan mimpinya serta mengubah nasib kehidupan keluarganya. Ketika Renjana merantau di Amerika Serikat, ia mendapat kabar dari sang adik bahwa ayahnya telah masuk ke rumah sakit dan membutuhkan dana yang cukup banyak. Tentunya ini menjadi kewajiban Renjana karena ia adalah anak sulung di keluarganya. Dan inilah langkah awal Renjana untuk menjadi seorang anak sulung laki-laki. Ia menghubungi teman-temannya dengan tujuan meminjam uang untuk pengobatan sang ayah, sebagaimana ia berusaha agar sang ayah dapat diselamatkan. Ia menghubungi Alex temannya, namun Alex sedang merasa sibuk. Kemudian ia menghubungi temannya, yakni Camilla. Ketika Camilla mengangkat teleponnya, Camilla bercerita banyak tentang kesibukannya dalam bekerja di luar negeri. Yang awalnya tujuan Renjana tadi meminta bantuan kepada Camilla, tetapi Renjana tidak jadi melakukan hal tersebut. Untuk mengalihkan pembicaraan agar tidak terasa canggung, Renjana hanya bercerita tentang kondisi sang ayah dan meminta saran pekerjaan tambahan yang dapat ia lakukan di luar negeri. Ketika Camilla memberikan saran kepada Renjana untuk melakukan part-time di perusahaan, tapi Renjana menolak karena ia merasa bahwa tujuan ia merantau di sini itu untuk menjadi ilustrator secara full-time, bukan seorang part-time yang bekerja di perusahaan. Setelah Renjana menghubungi Camilla, ia kemudian mengirimkan pesan kepada teman-temannya untuk mengajak pergi melepas stres. Namun teman-temannya telah sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Ketika Renjana sedang mencari baju ganti, ia telah menemukan kotak usang di bawah gantungan bajunya. Tetapi Renjana tidak memperdulikan kotak tersebut. Hari telah berganti menjadi pagi. Renjana mulai bangun dari mimpi-mimpinya dan menghadapi kenyataannya. Ia bangun dari tempat tidurnya dan membuka laptop serta aplikasi ilustratornya. Setelah ia mengotak-atik aplikasi ilustratornya, ia mulai mengeluarkan senjata untuk ia berperang, yakni seperangkat bolpen, pensil, penghapus, serta kertas putih yang bersih. Renjana mulai mengotori kertas putih bersih tersebut dengan arsiran gambarnya. Renjana telah mengeluarkan seluruh ide-idenya di atas kertas putih bersih. Ternyata, yang ia gambarkan yakni dirinya dengan sosok ibunya. Setelah ia menggambar dirinya dengan sosok seorang ibu, ia pergi keluar untuk melepas stresnya. Ia berdiri di tengah-tengah perkotaan di sekeliling orang yang cukup banyak. Kemudian Renjana menengok ke arah kanan dan melihat ada seorang anak kecil laki-laki dengan ibunya. Tentunya hal tersebut membuat Renjana teringat sang ibu yang telah meninggal dunia. Baru saja Renjana melepas stres di luar, tetapi sang adik yakni Rania telah menghubungi Renjana kembali untuk segera dikirimkan uang pemenuhan kebutuhan di keluarganya. Ia membutuhkan uang untuk pembayaran sang adik yang akan masuk SD dan pengobatan sang ayah yang kini kian belum ditransfer. Di sela-sela telepon sang kakak dan adik, Renjana mengabari bahwa ia akan kembali ke Jakarta 2 bulan lagi. Mendengar kabar ini, tentunya Rania sang adik merasa marah dan kesal karena pada awalnya Renjanalah yang membuat keputusan untuk merantau ke luar negeri demi mewujudkan mimpi. Dan dia berjanji akan kembali menjadi seorang yang sukses. Tetapi pada kenyataannya, ia akan kembali dalam keadaan ia belum sukses menjadi seorang ilustrator. Dari pembicaraan telepon yang sudah tidak mengarah ke pembicaraan positif, adik dan kakak ini telah mengalami pertengkaran dengan saling menyalahkan ego masing-masing. Hingga dengan rasa yang sudah cukup emosi, Renjana membanting HP-nya ke sofa dibanding ia menjadi lebih emosi dan lepas kontrol dengan adiknya. Setelah Renjana berdebat dengan sang adik, ia kemudian menghubungi teman dekatnya yakni Camilla untuk dijadikan sebagai sandaran curhat. Perbincangan mereka di telepon kala itu cukup panjang. Walau begitu, Camilla tetap berusaha membantu Renjana dengan bantuan mentransfer uang kepada Renjana. Namun dengan bantuan Camilla mentransfer uang kepada Renjana, justru membuat Renjana marah karena ia merasa bahwa Camilla telah menganggap dirinya untuk meminta uang. Padahal tujuan awal Renjana menelpon Camilla, ia hanya ingin curhat dan meminta solusi pekerjaan. Menurutku nggak salah sih apa yang dilakukan oleh Camilla, karena
untuk memberikan bantuan kepada seseorang tidak dapat kita tentukan berupa apa. Tapi aku rasa ini hanya miskomunikasi dan kontrol emosi yang tidak tepat. Hari telah berganti menjadi pagi kembali, dan baru saja Renjana bangun tidur, tetapi ia harus menerima kabar dari sang adik bahwa ayahnya semakin parah. Lagi dan lagi, sang kakak adik ini bertengkar dengan perdebatan yang sama, yakni sang kakak beranggap bahwa adiknya tidak mau menjaga ayah. Hal ini salah ya teman-teman. Seharusnya mereka menahan ego masing-masing dan mencari solusi bersama, bukan menambah masalah baru kembali. Setelah telepon berdebat itu selesai, sang adik mengirim pesan kembali kepada kakaknya. Kemudian Renjana mengingat kotak yang berada di bawah gantungan baju. Kemudian Renjana bergegas mengambil kotak tersebut dari bawah gantungan baju. Setelah itu ia bersihkan kotak tersebut dari usang debu yang cukup banyak, karena pada kenyataannya kotak tersebut memang sudah lama di bawah gantungan baju. Ia ambil kunci dari kotak tersebut, kemudian ketika ia membuka kotak tersebut, ia menemukan foto masa kecilnya, uang dolar, beserta sebuah CD. Ketika CD sudah dapat digunakan, ia putar CD tersebut. Ternyata CD tersebut berisi lagu buatan sang ayah dan ibu yang diperuntukkan untuk dirinya. Ia mendengarkan lagu tersebut hingga Renjana meneteskan air mata. Ia teringat masa-masa bersama ayah ibunya ketika ia akan menjadi seorang kakak. Di dalam pelukan, kelak kau dewasa kan ku tunggu, menyusun rencana pada lelahnya, merasa sendiri. Tapi ku di sini menemani doa beserta. Ku berjanji ada akhirnya, biarkan tangismu ada tuk sementara, terlatih rela saat dewasa. Langkah Renjana. Ia melihat foto masa kecilnya dan ia balik foto tersebut. Ternyata terdapat pesan dari sang ibu. Renjana, ibu bangga padamu. Cukup mengharukan ya teman-teman. Tema film ini cukup sesuai dengan perjuangan anak rantau dalam kenyataan. Tetapi, walau merantau itu hal yang berat, janganlah menyerah hingga rantauanmu mendapatkan suatu hasil yang membanggakan. Seperti kata pepatah, bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian.